Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai prospek dari dua altcoin yang sebelumnya udah pernah aku mention di beberapa video lalu, yaitu BNB dan juga TRX. Nah, kira-kira apakah masih sesuai dengan plan awal atau kira-kira ya udah goodbye gitu untuk kedua altcoin ini? Nah, yang pertama kita akan cek and recheck dulu nih ya mengenai kondisi dari kedua altcoin tersebut. BNB sekarang di urutan keempat besar ya. Kemudian TRX ada di 8 besar. Dua-duanya nih oke banget teman-teman. Tapi please disclaimer ya, sesuai dengan awal video ini bukan saran keuangan buat teman-teman semua. Aku pribadi hanya memberikan edukasi dan juga referensi aja ke teman-teman, tapi bukan mengajak plus memaksa gitu ya untuk teman-teman ayo beli TRX, ayo beli BNB, enggak teman-teman. Tapi aku hanya menyampaikan analisa kemudian juga preferensi yang mungkin sesuai gitu dengan kalian. Nah, kembali lagi nih, BNB itu dia bisa dikatakan peringkat 5 besar lah ya. Di sini harganya itu kurang lebih di $580 pada saat video ini dibuat. Kemudian kalau TRX itu di 0,3. Nah, jadi teman-teman jangan tanya-tanya lagi nih, kira-kira altcoin apa nih yang bagus dari sisi fundamental, dari sisi harga, karena aku sudah membuat dua referensi ini ya berdasarkan dari riset terlebih dahulu kenapa aku memilih BNB dan juga TRX seperti itu ya. Teman-teman boleh nonton video sebelumnya. Kalau dari sisi dari secara keseluruhan yang paling aku perhatikan adalah dari poin teknikal, seperti itu ya. Terlepas dari ini project siapa, bagus atau enggak, timnya bagaimana, aku hanya memperhatikan dari sisi teknikal aja teman-teman. Cuma di sini ada tambahan ya, news mengenai platform Binance ya. Karena seperti kita tahu BNB itu kan besutannya dari Binance. Nah, baru-baru ini teman-teman, Binance itu lagi terkait ya dengan berita MiCA. Ini tuh lagi happening banget dulu tuh di 2021 sama 2022. Regulasi kripto di Uni Eropa, teman-teman ya. Ibaratnya kemungkinan besar sama halnya seperti regulasi yang mengatur aset kripto di Eropa, seperti itu. Nah, jadi ada berita nih, Binance menarik pengajuan lisensi MiCA atau Markets in Crypto Assets di Yunani dan mereka harus menghentikan atau membatasi layanan perdagangannya di Uni Eropa. Peraturan ini berlaku penuh mulai 1 Juli. Jadi sekarang udah berlaku teman-teman. Binance menyatakan komitmennya untuk terus mematuhi regulasi Eropa dan memproses ulang lisensi tersebut. Nah, ini sebenarnya aku pribadi masih bingung ya dengan berita seperti ini. Apakah memang Binance-nya yang ditolak atau sebenarnya Binance itu udah disetujui tapi mereka nggak mau nih berada di bawah naungannya MiCA. Yang jelas mereka sekarang lagi tarik balik gitu ya pengajuan lisensinya dan kemungkinan besar kalau dari segi likuiditas mungkin berkurang ya, tapi tergantung nih volume yang ada di Eropa apakah cukup besar atau ya kecil, karena kalau kecil nggak begitu ngaruh gitu teman-teman. Mau mereka tetap diperbolehkan untuk beroperasi di sana atau enggak gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemungkinan besar nih karena memang cukup ketat ya. Jadi Binance ya udah tarik aja dulu gitu ya pengajuan lisensinya sehingga ada batasan lah gitu bagi warga di Uni Eropa khususnya di Yunani gitu untuk tidak melakukan trading di platform Binance gitu kan karena belum memenuhi lisensi dari MiCA. Nah, teman-teman, di sini kalau misalnya kalian ya belum tertarik nih untuk masuk ke spot, misalnya kalian masih ragu ya untuk beli Bitcoin atau beli altcoin seperti BNB, TRX, teman-teman bisa trading aja dulu altcoin ataupun Bitcoin di platform MyTrade. Jadi bedanya kalau misalnya kalian itu trading di MyTrade, kalian itu nggak punya asetnya, tapi teman-teman hanya memperdagangkan kontraknya aja gitu, kontrak berjangka ibaratnya ya. Jadi ya terlepas dari dia nantinya mau naik, mau turun, yang bisa teman-teman lakukan di awal adalah melakukan analisa ke depannya nih harga bakalan naik atau turun sih gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nih harga si BNB ataupun harga
XRP, harga TRX itu misalnya mengalami penurunan teman-teman, tapi kalian sebelumnya udah nge-sell, maka teman-teman bisa tetap dapetin cuan ataupun dapetin profit seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, tapi kan sebelumnya aku nggak pernah trading pakai leverage atau yang lainnya, kalian bisa belajar dulu. Di sini ada bagian tutorial. Ini silakan diklik, nanti teman-teman bisa belajar basic trading seperti apa. Atau misalnya di sini juga teman-teman bisa trial and error aja dulu pakai akun demo. Karena di sini kan gratis ya. Kalau kita pakai akun demo tuh teman-teman bisa dapat modal virtual gitu buat coba-coba aja dulu jajal-jajal gitu ya, sambil belajar-belajar, karena nggak ada ruginya sama sekali gitu buat kita belajar. Dan di sini teman-teman enaknya lagi platform MyTrade itu serba gampang semuanya untuk para pemula ya, karena aku udah coba ini tuh dari 2023 si MyTrade ini sampai sekarang smooth banget, nggak ada kendala seperti itu ya, baik itu dari proses withdrawal, deposit, atau pada saat di lapangan nih nggak ada sih yang namanya record atau misalnya aku udah profit terus nggak bisa ditarik, nggak banget gitu ya, karena kalau begitu aku nggak bakalan pakai lagi gitu teman-teman. Nah so far aman. Kalau misalnya kalian mentok gitu, aku udah belajar nih di demo, aku udah belajar tutorial, aku udah nonton YouTube sana sini tapi masih nggak ada hasil. Nah, kalian bisa gabung aja ke komunitas trading aku namanya Academy Market Vision. Jadi teman-teman tuh bisa belajar dari trader-trader lain di situ karena grupnya itu open untuk semuanya, jadi nggak dikunci, plus nggak ada bayar kelas sama sekali ya. Jadi nggak ada pungutan biaya teman-teman kalau misalnya kalian mau bergabung ya, nanti bakalan di-share sinyal ataupun referensi di setup emas misalnya ya. Hari ini kita sell emas di harga sekian, TP sekian, SL sekian. Teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan money management kalian masing-masing seperti itu. Itu enaknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gak pede trading sendirian, silahkan gabung aja ke komunitas, itu gratis ya. Atau kalau misalnya nggak mau langsung download platform MyTrade juga boleh, untuk linknya sudah aku cantumkan di deskripsi. Oke, nah kita kembali lagi nih teman-teman ke analisa harga BNB. Nah, kalian ingat gak sih teman-teman? Sebelumnya aku udah sempat membuat analisa untuk BNB ini, kemungkinan besar dia sudah membuat sebuah pattern namanya itu bearish flag ya. Jadi di sini dia sudah nge-break teman-teman ya, dan ada target nih kemungkinan besar ke sekitar $500. Tapi di sini ternyata di $536 dia udah langsung mengalami pantulan. Nah, cuman kita jangan seneng dulu nih. Walaupun si BNB ini sudah mengalami pantulan ya, tapi overall ya secara keseluruhan BNB ini masih bearish. Ingat kan teman-teman, salah satu ciri untuk market itu bisa dikatakan bullish adalah terbentuknya higher high, higher low. Tapi kalau misalnya dia masih ada puncak yang makin lama makin rendah, lembah makin lama makin rendah, ataupun lower high, lower low, maka bisa kita simpulkan dia masih dalam posisi bearish teman-teman. Ya, seperti sekarang kalau kalian perhatikan, oh iya ini udah break, tapi posisinya belum ada pembentukan higher high, higher low. Ya, nah seperti ini. Harapannya kan gini ya teman-teman. Nah, kalau udah ada struktur market kayak gini, maka kita udah lega gitu teman-teman. At least di sini udah ada satu anak tangga aja nih. Gitu ya, yang mana dia nge-break resisten, kemudian dia retest lagi nih, ternyata resisten sebelumnya itu berubah jadi support gitu kan. Nah itu kita udah mulai lega kalau misalnya sudah seperti itu teman-teman. Tapi ini belum ya, karena overall dia masih berada di bawah tekanan harganya ya. Nah kalau dari secara jangka pendek, resisten ini baru aja ketemu di 590 teman-teman. Ini gagal break, maka bisa balik lagi ke kisaran 550-an. Nah, tapi kalau ini di break, kemungkinan besar BNB bakal balik lagi di atas $600. Seperti itu. Jadi sekarang ini secara jangka pendek Binance ataupun BNB ini lagi di tengah-tengah posisinya ya. Lagi di tengah-tengah, kita belum bisa menentukan atau memutuskan dia mau kemana gitu karena masih baru aja ketemu resisten. Nah, selanjutnya di sini kita coba ke TRX ya. Kalau di MyTrade namanya tuh Tronix kalau teman-teman perhatikan. Nah,
Apakah Tronix atau TRX itu sudah membentuk double bottom? Belum tentu juga teman-teman. Oke, ini emang double bottom tapi dia bisa dikatakan double bottom kalau udah nge-break area neckline. Nah, neckline-nya atau resistance line-nya ini di 0,33 33056 ya. Apabila ini udah berhasil di break teman-teman, maka kemungkinan besar kita bakal melihat ya pergerakan lebih lanjut. Oke, jadi gambarannya seperti inilah kurang lebih. Oke, sebentar. Nah, jadi gini. Ini udah break, kemudian retest, tapi ternyata gagal tembus. Nah, kemungkinan target di sini ya 0,34. Tapi kalau ternyata justru sebaliknya begini teman-teman, oke, jadi bisa penurunan lebih lanjut dan mungkin ya akan menjadi head and shoulders gitu bagi si TRX ya. Maka ini sekarang penentuan banget. Untuk area resisten di 0,33 sedangkan area support itu berada di 0,31 teman-teman. Sekarang posisinya ada di tengah-tengah ya. Jadi kita belum bisa take action apapun. Kalau misalnya dia ternyata gagal reject di 0,33 teman-teman bisa sell aja gitu kan. Tapi kalau ternyata dia tembus ya wait and see. Nah, sebaliknya kalau ternyata dia menuju ke 0,31 kita prefer sell juga atau short ya. Cuma sekarang karena di posisi tengah-tengah kayak gini ya belum bisa ada take action yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa aku update pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.